kehadirat-Mu. Ku tersungguh dan sembah-Mu, yes. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Kami masuk lebih lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungguh dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Pada yang mengalami kebaikan Tuhan boleh berikan tepuk tangan bagi Dia. Sama-sama nyatakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungguh dan sembah. Ini persembahan kami Tuhan. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungguh dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ini pengakuan iman kami. Kami tahu Engkau baik Tuhan. Kami percaya Engkau sungguh teramat baik bagi hidup kami Tuhan Yesus. Bahwa kami masuk lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungguh dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Kami bawa korban syukur ke
selamanya Kau baik. Ini kami Bapa, tempat kudus-Mu adalah tempat terbaik dalam hidup kami. Kami limpah dengan ucapan syukur. Selamanya, selamanya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan, sebab Tuhan baik. Kami katakan Engkau baik, selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Kami bawa korban syukur, kami bawa segala hormat. Yes Lord. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya Kau baik. Oh, ku bawa hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih Bapa. Oh, Rabba Syakara labara 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 labara. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan, oh, sebab Tuhan baik. Kuyana basyekara layara labara 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 labara. Ora basyekara labara 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 labara. Mari naikkan setiap pujian sembah kepada Tuhan, sebab Dia besar, Dia besar. Ya Rabba syakara labara 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 labara. Ora basyana nayara labara basyek. Ya Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya, baik buat kami. Engkau baik bagi keluarga kami, Engkau baik bagi anak-anak kami. Oh Rabba syakara labara 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 labara. Oh Rabba syana namaya namaya naraba syek. Kami limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian, penghormatan hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Oh ya Rabba syakara bayara labara 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 ya. Mari terus sembah Dia, mari hampiri tahtanya.
Oh rabasyakara la bara 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 la bara. Oh rabasyakara bayara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Mengalir kuasa-Mu, mengalir cinta kasih-Mu Bapa. Mengalir, 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 mengalir. Oh rabasyakara nana ya nana basyara nana. Sebab Kau yang kami kagumi, segala hormat kepadamu, segala pujian kepadamu Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Mari terus angkat suaramu, mari tinggikan Dia, mari agungkan Dia. Oh rabasyakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh rabasyara la bara la bayara la bara la bayara la bara 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 la bara. Ya rabasyara la bara la bara. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari angkat tanganmu, katakan mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus. Kaulah Tuhan atas hidup. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulut kami penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari lebih lagi nyatakan mulutku dengan pujian hanya kepada Tuhan Allah semesta alam. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri, sama-sama serukan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus, Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya tepuk tangan yang meriah penghormatan untuk Yesus kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Tuhan, kami tahu Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Sebab itu kami mau terus lebih lagi memuji, meninggikan Engkau. Engkaulah Tuhan yang baik, Engkau Allah yang besar, dan kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Boleh lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan sungguh baik untuk Anda dan semuanya. Haleluya.
Amin. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Sungguh alangkah baiknya Tuhan kita bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Sama-sama nyatakan. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Katakan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon. Amin. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan, berkat-berkat Tuhan mengalir. Amin. Berkatnya tercurah, memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Sebab ada anugerah Tuhan mengalir buat setiap kita pagi hari ini. Amin. Amin. Katakan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Boleh bilang kiri kanannya, katakan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, dan kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah, berkat Tuhan tercurah, memberikan anugerah hidup selama-lama. Boleh angkat kedua tangan. Seperti minyak di kepala Harun, dan kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit. Amin. Mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah, berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Boleh ikuti saya. Seperti minyak di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah, agar berkat tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi katakan. Minyak di kepala Harun, dan kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah, agar berkat-berkatnya tercurah, memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Katakan yes. Haleluya. Sebab Dia sungguh baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan mengalir bagi setiap kehidupan kita. Katakan amin.
Engkau turut bekerja bagi kami Tuhan. Sama-sama umat Tuhan katakan. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Katakan. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Amin. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik. Amin. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Amin. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Tahu Allah turut bekerja. Mari imani bahwa Dia bekerja hari ini dan selama-lamanya mendatangkan kebaikan. Amin. Mari lewati gunung bersama Tuhan. Lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Semua katakan. Selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Boleh angkat kedua tangan. Sebab Dia baik. Boleh ikuti saya Bapak Ibu. Mari lambaikan tangan kita buat Tuhan kita. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia. Sekali lagi katakan. Sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik selamanya, kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik untuk selamanya. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik selamanya. Untuk selamanya kasih setianya. Amin. Puji Yesus sebab Dia baik. Boleh silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebab Tuhan sungguh baik untuk setiap kita yang percaya, katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau adalah bagian terbaik dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti.
harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ini pengakuan iman kami. Kami mau lebih dekat lagi dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selama. Memilih-Mu, memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya. Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan. Memilih-Mu gak akan ada yang bisa gantikan Engkau Yesus. Berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi kita katakan dan nyatakan. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu Bapa, Engkaulah bagian yang terbaik, selama-lamanya Engkau Yesus. Oh Rabba Syakara harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selama. Harta yang berharga yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi, sorak-sorai buat Tuhan kita. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda dalam ibadah online ini. Firman Tuhan hari ini saya tujukan terutama kepada orang-orang muda yang belum menikah. Tetapi bagi orang tua yang juga mendengar hal ini sangat penting untuk Anda, supaya Anda juga bisa memberikan nasihat kepada anak-anakmu. Bagaimana mereka bisa memilih teman hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara juga bisa memberikan video ini supaya ditonton oleh anak-anakmu yang sedang dalam masa pergaulan supaya mereka diarahkan pada hidup sesuai dengan firman. Saya akan mulai dengan Kejadian 2 ayat 18-25 yang berbunyi demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara sekalian, cinta adalah sesuatu yang indah. Titik Puspa pernah mengarang lagu Jatuh Cinta Berjuta Rasanya. Remaja punya pemeo, bila cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Bila cinta sudah bersemi, tali sepatu rasa supermi. Nah, kita membaca kisah bagaimana Tuhan yang menjadikan Adam mempertemukan dengan tulang rusuknya, yaitu Hawa. Sehingga mereka akhirnya menjadi pasangan suami istri yang diberkati oleh Tuhan. Karena dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan memberikan pasangan yang sepadan dengan dia. Dan ayat firman tadi berkata bahwa Adam sangat bersuka cita ketika dia berjumpa dengan Hawa yang akhirnya menjadi istrinya itu. Kadang-kadang orang muda bingung, siapa tulang rusuk saya ya? Atau dia yang bertanya, saya tulang rusuknya siapa? Nah, menemukan tulang rusuk yang tepat artinya pasangan yang sepadan itu sangat penting. Jangan sampai kenanya tulang babi nanti saudara. Ayat 18 tadi berkata Tuhan memberikan penolong, bukan perongrong. Bahasa Ibrani untuk penolong adalah ezer, bukan herder yang selalu menggonggong setiap hari. Nah, jadi penting sekali kita mendapatkan penolong yang sepadan. Sebab kalau kita sepadan satu dengan yang lain, maka kita bisa duet setiap hari. Tapi kalau kita tidak menemukan pasangan yang tepat, duel lah setiap hari. Kita lakukan satu sama yang lain. Kita mau cocok bukan cekcok. Karena pernikahan Kristen itu berlangsung selama-lamanya. Matius 19 ayat 6 mengatakan bahwa sampai maut yang boleh memisahkan. Makanya apa yang sudah dipersatukan oleh Allah harus tetap seperti itu. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, bagaimana caranya kita menemukan pasangan hidup yang tepat? Ada beberapa cara yang salah. Misalnya ada orang yang buka Alkitab, lalu dia buka acak begitu aja. Lalu dia tunjuk salah satu ayat Alkitab. Nah, kebetulan ada seorang pemuda belum kawin namanya Hosea. Dia buka ayat Alkitab, dia tunjuk. Kebetulan yang dibuka kitab Hosea. Wah, cocok dia pikir. Hosea 1 ayat 2 berkata, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Waduh, apa saya mesti kawin sama pelacur nih kalau model begini? Nah, ini cara memilih pasangan hidup yang tidak tepat. Seperti nunjuk-nunjuk ayat Alkitab. Atau
Cara yang lain yang juga kurang pas adalah meminta tanda secara magis. Misalnya gini, Tuhan tolong saya ingin dapat jodoh. Walaupun tiap hari kalau ke kampus saya biasanya telat, besok saya datang paling pagi. Dan benar dia bangun masih pagi sekali pergi ke kampus dan dia berdoa siapapun yang dia temukan pertama di pintu gerbang kampus adalah jodohnya. Ternyata yang datang pertama siapa? Mbok Inem penjual soto di kampus itu, saudara. Lah apa dia mesti kawin sama si Mbok Inem penjual soto? Kan tentu saja tidak. Atau ada orang bilang, Tuhan tolong malam ini saya mau mimpi. Biarlah pasangan hidup saya muncul di dalam mimpi saya. Malam itu dia mimpi buruk, dikejar-kejar kuntilanak. Lah apa dia mesti kawin sama kuntilanak? Nah, jadi kita harus menemukan cara yang tepat dan benar. Temukan di dalam pergaulan sosial kita. Jangan ngumpet terus di rumah, nggak mau kemana-mana. Yang nggak ada yang kenal sama kita juga nggak kenal sama orang. Nah kalau udah kurang pergaulan seperti itu, sekali keluar begitu lihat ada wanita aja langsung ser. Jangan-jangan dia jodoh saya. Lihat yang lain ser. Jangan-jangan dia jodoh saya. Padahal kenal aja belum, ngomong aja enggak. Akhirnya jadi GR, gede rasa. Rasanya Tuhan menjodohkan kita dengan si A atau si B atau si C. Padahal tidak demikian. Ada satu ayat sederhana dalam Alkitab dalam Matius 7 ayat 7 tapi sangat powerful. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah kita ambil 3 jurus sederhana ya untuk menemukan pasangan hidup. Pertama, mintalah. Minta hikmat dari Tuhan. Tuhan tolong beri petunjuk dalam diri saya mana pasangan yang berkenan kepada Tuhan. Nanti Tuhan kasih petunjuk. Pasangan itu harus seiman, harus saling mengasihi. Nah jadi kita harus minta hikmat dulu sama Tuhan. Kedua, carilah. Carilah gimana? Dalam pergaulan yang luas. Saudara berteman dengan sebanyak mungkin orang. Bukan berpacaran, bergaul. Sambil saudara memilah, lihat mana yang karakternya bagus. Orang yang luas mungkin, yang cinta Tuhan. Yang juga enak kalau diajak ngomong. Chemistry-nya nyambung. Nah ini dalam masa mencari. Baru yang ketiga, ketuklah. Kalau udah mantep ketuk pintu hatinya. Istilahnya ditembak. Mau nggak kamu kalau jalan sama saya jadi kekasih hati saya. Nah tentu ada tahapan-tahapan waktu. Jangan begitu ketemu langsung nembak. Ya ditolak saudara sekalian. Nah saya percaya jodoh itu bukan takdir. Tapi karena pilihan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Maksud saya begini. Tuhan di sorga itu tidak menetapkan si A mesti sama si B, si C sama si D, si E sama si F. Tuhan memang maha tahu dengan siapa saudara akan nikah. Tapi bukan menjodoh-jodohkan begitu sebab manusia itu bisa saja melanggar kehendak Tuhan. Kalau si A nggak kawin sama si B, tapi kawin sama si D, maka si C nggak bisa kawin lagi sama si D. Dia cari pasangan yang lain. Maka akibatnya pola yang sudah dirancang Tuhan, hancur semuanya dong. Jadi kita tidak memilih jodoh. Tapi siapa yang kita pilih, itu adalah jodoh. Artinya ketika kita melihat firman dan menentukan, saya mau menikah dengan si A, dan dia juga sepakat menikah dengan kita, maka yakinlah itu jodoh terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya kita jangan sembarangan. Melainkan harus hati-hati dalam menentukan keputusan. Jangan sekedar karena keinginan mata, aduh cantik loh. Tapi sifatnya seperti singa keluar dari kandang. Waduh bahaya. Jangan pertimbangannya itu sekedar karena kaya loh. Hebat, uangnya banyak. Tapi dia tidak takut akan Tuhan. Semua bisa dibeli. Beli bakso sama tukang baksonya sekalian dibeli. Wah ini bini bisa 2, bisa 3. Selirnya bisa banyak kalau orang tidak takut akan Tuhan. Jadi setidaknya ada 3 patokan untuk kita memilih pasangan hidup yang sesuai kehendak Tuhan. Yang pertama, pilihlah orang yang beriman. 2
2 Korintus 6 ayat 14 berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Orang percaya jangan nikah sama orang tidak percaya. Loh, ada yang ngomong, saya lihat tuh ada orang yang gak seiman nikah bahagia. Oh, berarti itu bukan terang dan gelap. Remang-remang sama remang-remang, ya cocok. Tapi Tuhan bilang kalau kamu itu harus pilih panas atau dingin. Jangan suam-suam kuku. Kalau suam kuku, kumuntahkan, kata Tuhan. Maka kita harus terang dengan terang. Gelap, ya silakan dengan gelap. Begitu. Ini sistem gugur, saudara. Kalau saudara mulai didekati seseorang dan ternyata tidak seiman, ya harus ditolak dari awal. Jangan mencobai Tuhan. Ya, ini sistem gugur. Kalau lolos, oh dia seiman, bolehlah masuk babak semifinal. Tapi kalau tidak, daripada masuk babak belur, ya jangan. Pastikan orang yang mendekati saudara, yang mau mengajak hubungan lebih jauh dengan saudara, bukan sekedar Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, tapi benar-benar lahir baru, cinta Tuhan, menjadikan Yesus yang paling utama dalam hidupnya. Ada orang bukan Kristen, oh tapi saya mau kok demi cinta, aku mau nikah sama kamu. Tapi kamu mesti dibaptis. Oh nggak apa-apa, tiap hari juga saya berenang, dibaptis juga nggak apa-apa, mau 7 kali, 10 kali, no problem. Setelah dibaptis nggak ada tanda pertobatannya, ya percuma saudara. Pilih orang yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh beriman. Dan kita lihat ada pertumbuhan rohani yang pesat dalam dirinya. Bagaimana kalau orang non-Kristen? Kan ada yang alasan gini, kan nanti juga bisa. Saudara, sekarang aja nggak bisa percaya sama Yesus. Nggak bisa, nggak mau datang sama Tuhan. Apalagi nanti kalau udah nikah, lebih susah. Ada yang alasan lagi, iman saya kuat. Jadi walaupun saya nikah sama yang tidak seiman, saya tidak akan meninggalkan Yesus. Loh, bukti iman yang kuat itu bukan mencobai Tuhan, tapi taat sama perintah Tuhan. Dan Tuhan bilang terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Saudara harus tahu dalam kehidupan pernikahan itu akan banyak badai kehidupan yang datang menerpa kehidupan kita. Dan di saat itu kita sangat perlu Tuhan. Lah kalau tidak seiman, cara doanya aja lain. Gimana kita bisa mengatasi pergumulan itu bersama-sama? Dan kasihan anak-anak kan, dia bingung ikut papa, ikut mama. Karena itu, mari kita memilih yang seiman. Ada yang juga alasan, kan nggak apa-apa kalau saya Kristen, lalu pasangan saya non-Kristen, saya kan narik jiwa. Loh, kalau narik itu kita harus berdiri kuat, kita tarik orang. Bukan kitanya yang terseret ikut ke sana. Lagi pula, lebih baik mana? Istilahnya saudara cuma narik satu orang, tapi kalau saudara sungguh-sungguh seiman, melayani bersama-sama, engkau jadi pelayan Tuhan, memenangkan jiwa. Yang ditarik bukan satu orang, engkau bisa menarik 10 orang, 100 orang yang saudara muridkan. Jadi anak-anak Tuhan yang takut akan Dia, menjadi orang-orang yang militan secara rohani. Bukankah saudara akan lebih efektif kalau memang pasanganmu itu sungguh-sungguh beriman kepada Kristus dan sama-sama melayani. Jadi yang pertama, pilihlah orang yang seiman. Kedua, pilihlah orang yang dewasa. Nah saudara, pernikahan bahagia itu terjadi kalau kita sepadan. Pria dan wanitanya sepadan. Bukan sempurna, bukan ideal, tidak pernah bertengkar misalnya. Tapi dua-duanya dewasa, gak kekanak-kanakan. Saya pernah membaca buku dari seorang hamba Tuhan bernama Walter Trobis. Judulnya Gadis Cintaanku. Nah, dia bercerita ada seorang pria dan wanita yang baru pacaran 6 bulan. Lalu datang minta dinikahkan oleh Walter Trobis ini. Nah, Walter Trobis itu kemudian mulai tanya dan dia bilang, kamu sudah pernah bertengkar belum? Oh belum, kami saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain. Kami gak pernah bertengkar. Wah, rasanya bangga. Walter Trobis bilang, kamu balik dulu ke rumah ya. Berapa bulan lagi datang sama saya. Bertengkar dulu. Jadi kamu tahu pasangan kamu itu
Baiknya gimana, tapi jeleknya juga gimana. Saudara-saudara, keduanya pulang ngamuk-ngamuk. Dia bilang, waduh pendeta ngawur ini. Masa kita yang penuh kasih disuruh konflik, disuruh bertengkar dulu. Nggak bener nih pendeta. Padahal yang dimaksudkan pendeta, kamu itu harus ngerti. Dan bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian di dalam konflik. Karena hidup itu tidak selalu mulus dan rata. Happy-happy, beria-ria, nggak begitu terus. Tapi kadang-kadang ada masalah-masalah. Gimana cara mencari solusi dalam masalah. Tapi pasangan muda ini nggak mau. Cari pendeta lain, kawin. Dan akhirnya cerai, saudara sekalian. Saya pernah khotbah tentang ini di sebuah gereja. Dan setelah selesai seorang ibu, sekarang udah punya anak saudara ya. Dia bilang, Pak, Bapak tahu nggak siapa orang yang dikonseling oleh Pastor Walter Trobis itu? Nggak tahu Bu, saya baca di buku. Itu saya. Waduh, saya kaget juga saudara. Oh iya, tapi bener loh kata pendeta itu. Saya kan orang Indonesia, kawin sama orang bule. Wah udah nggak mau lama-lama. Bener, waktu konflik akhirnya kami cerai. Saya jadi single mom yang harus membesarkan anak. Jadi bener Pak apa yang dikatakan oleh pendeta tersebut. Oh saya jadi lega saudara sekali. Lega dalam hati, waduh ini cerita tentang seseorang yang saya baca dalam buku, orangnya benar-benar nyata. Tapi dia memberikan testimoni bahwa memang perlu ada penyesuaian. Bahkan pada waktu konflik, karena keduanya harus dewasa. Jangan terburu nafsu. Makanya saya tidak terlalu menganjurkan orang yang usianya masih remaja berpacaran apalagi merencanakan diri untuk nikah. Karena apa? Cintanya masih cinta monyet. Nah kadang-kadang masih cinta monyet. Lalu yang dia lakukan adalah seks pranikah lagi. Waduh, akhirnya hamil, terpaksa kawin. Pada usia baru belasan. Penghasilan belum ada. Kematangan emosi nggak ada. Akhirnya stres, ribut besar setelah kawin. Cerai, anak masih kecil. Aduh, menderita sekali. Lebih baik kita menahan diri, menunda waktu. Sampai akhirnya lebih dewasa, lebih matang dalam cara berpikir dan bersikap dalam menghadapi kehidupan. Baru kemudian menikah. Bagaimana caranya tahu bahwa pasangan kita itu dewasa? Ya mesti berkenalan. Orang sekarang bilang masa berkencan atau pacaran. Ya minimal 2 tahun lah untuk mengenal satu dengan yang lain. Jangan baru sebulan kenal udah kawin. Kan nggak tahu saudara sekalian tentang pribadinya. Dalam 2 tahun itu menjajaki cocok atau tidak. Lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya. Bisakah saya menghandle kejelekan, kekurangan dari orang yang akan saya nikahi ini. Jadi kita harus perhatikan keserasian atau sepadan dalam masalah tubuh. Ya kalau yang laki tinggi 180, kalau bisa cari pasangan jangan yang pendek 150. Apalagi tinggi, kurus. Yang perempuannya pendek, gemuk gitu saudara. Ya kalau jalan tuh kayak angka 10 kan. Nah jadi umur juga jangan terlalu jauh ya. Kalau bisa yang pria 2 tahun lebih tua. Atau ya pokoknya mendekati, kadang-kadang ada juga yang umurnya sama atau hampir sama. Tapi jangan terlalu jauh umurnya. Ada yang istrinya lebih tua 5-10 tahun. Oh kalau masih muda sih nggak apa-apa. Tapi nanti makin lama makin tua ketemu sama orang baru pertama, oh ini mamanya ya. Pada istrinya saudara sekalian. Dan jangan dalam pengenalan keserasian tubuh kita langsung melakukan tindakan yang agresif, berciuman, melakukan seks sebelum nikah. Dan itu semuanya akan membawa penyesalan di dalam diri kita. Tapi kita lihat keserasian postur tubuh dan kita keduanya cukup tertarik satu dengan yang lain. Kedua adalah sepadan dalam jiwa, artinya kepribadian. Ada ayat dalam Amsal 31 ayat 30 berkata, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kecantikan itu sebatas kulit. Secantik-cantiknya orang nanti tua juga, jelek juga saudara sekalian.
Karena itu pilih yang hatinya bagus, takut akan Tuhan. Nah di sekolah teologi kadang-kadang ada anak-anak muda bilang gini, pilih mana? Cantik wajahnya, jelek hatinya, atau jelek wajahnya tapi cantik hatinya. Ada temennya bilang, oh kalau saya sih lebih baik pilih cantik wajah. Loh, kok bisa? Karena kalau orang jelek hati, saya doakan berubah. Kalau cantik, kalau jelek wajah, waduh susah mendoakannya. Tapi nggak semudah itu loh saudara sekalian. Doa untuk mengubah hati itu ternyata dalam praktiknya sulit. Karena banyak orang keras kepala. Makanya kita pilih yang sepadan lah. Ya kalau saudara yang laki juga nggak cakep-cakep amat, ya nggak usah pilih ratu kecantikan dunia. Waduh berat di ongkos itu nanti. Yang penting adalah pilih orang yang bertanggung jawab, tidak kekanak-kanakan. Dia punya sifat misalnya setia, rajin, bukan pendendam. Caranya gimana? Kita mesti komunikasi satu dengan yang lain. Jadi pacaran itu diisi dengan banyak komunikasi. Apakah selaras pemikiran kita, kerohanian kita, cara membuat keputusan. Baru yang ketiga adalah kesamaan juga dalam bidang rohani, sepadan secara rohani. Bagaimana hubungan kita dengan Kristus? Sama-sama cinta Tuhan, rajin ibadah, suka melayani, ikut dalam doa bersama. Dan sekali lagi saya menekankan, jangan pacaran atau pilih pasangan waktu saudara masih remaja, masih labil. Ya. Cintanya masih cinta monyet, belum cinta sejati. Karena cinta sejati itu bukan jatuh cinta, tapi bertumbuh di dalam cinta. Dan ciri orang yang bertumbuh dalam cinta tidak egois, tapi memperhatikan pasangannya, ingin membahagiakan dia daripada memenuhi kebutuhan kita. Amsal 24 ayat 27 berkata, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Selesaikan studi saudara, beresin dulu tuh kuliahnya, lalu kerja. Ini belum kerja, belum ada duit. Pengennya kawin. Saudara pernah naik mobil di jalan tol, ada tulisan, pastikan saldo Anda cukup. Lah ini nikahin anak orang, masa tiap hari dikasih nasi pecel doang tiap hari karena nggak punya duit. Kidung Agung 3 ayat 5 berkata, kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Artinya ada waktu untuk kita berkencan, yaitu setelah kita jadi orang muda yang lebih dewasa, sudah bekerja atau selesai kuliah, sudah ada penghasilan tetap lah, walaupun mungkin belum terlalu banyak nggak apa-apa. Tapi saudara sudah bisa menata masa depan. Yang ketiga, pertimbangkanlah nasihat orang tua. Banyak remaja menganggap orang tua sebagai penghalang. Anjing herder itu mah nggak boleh terus. Padahal orang tua mengasihi anak dan ingin anaknya bahagia. Saudara, anak muda yang lagi pacaran itu seperti orang pakai kacamata hitam. Atau kacamata merah muda, pink, semuanya penuh sukacita, nggak realistis. Aduh pacarku pendiam, malu-malu kucing, gemes deh, pengen cubit pipinya. Tapi setelah nikah, itu pasangannya kayak orang bisu, tertutup, rumah sepi kayak kuburan. Waduh sebel banget ditanya apa-apa. Nggak mau jawab-jawab. Lah salah sendiri dulu katanya, oh malu-malu kucing, gemesin. Oh sekarang malah sebel. Karena itu lihat pandangan orang tua. Karena kacamata orang tua itu biasanya bening. Mendekati realita, objektif. Ya saya tahu kadang-kadang ada orang tua yang kacamatanya hijau, mata duitan. Tapi ya sebetulnya gini, kalau pacar saudara itu pengangguran dan orang tua melarang, itu kan objektif bukan karena mata duitan juga saudara. Atau misalnya begini ya, ada seorang gadis, sebut namanya si Ita. Mulai pacaran sama si Tony, saudara sekalian. Ayah ibunya ngelarang, tapi nggak bisa jelasin gimana karena dia bukan psikolog, ahli ilmu jiwa. Padahal orang tuanya tahu, Tony ini drop out dari sekolahnya, nggak lulus. Lalu dia coba kerja serabutan,
3 kali keluar hanya dalam beberapa bulan. Karena karakternya suka berontak sama pimpinan. Lah ini kan bahaya nih kalau nikah sama orang seperti ini. Pertimbangkanlah nasihat orang tua. Nah, bila mana 3 patokan di atas, oke. Pertama, pilih orang yang seiman. Kedua, pilih orang yang dewasa. Ketiga, perhatikan nasihat orang tua. Dan saudara udah mulai lihat seseorang, mulai ngobrol, mulai dekat, srek satu dengan yang lain. Sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama mengasihi satu dengan yang lain. Ya udah, itulah pasangan hidupmu, menikahlah. Nggak harus bikin syarat yang susah-susah. Doa puasa dulu 40 hari 40 malam. Lalu Tuhan berbicara, inilah jodohmu baru mau nikah. Minta tanda yang aneh-aneh dari Tuhan. Lama-lama nggak kawin saudara kalau modelnya begitu. Engkau sama-sama cinta Tuhan. Engkau saling mengasihi. Bisa menerima perbedaan satu dengan yang lain. Dewasa. Ada biaya pekerjaan untuk melanjutkan kehidupan pernikahan, ya udah nikah saja. Ya, nanti Tuhan akan memberkati lebih lagi pernikahanmu. Saudara, pendeta juga kan kalau nanya, apakah kamu berjanji saling mengasihi dan setia sampai maut memisahkan? Kalau ya, ya udah silakan. Itu keputusan yang kita harus ambil dengan sungguh-sungguh. Nggak ada pendeta tanya, bener nih mau kawin, yakin jodoh 100%. Jangan cuma 99% loh, harus 100%. Oh, kan nggak begitu nanyanya. Pokoknya kalau udah saling mengasihi, janji setia sampai mati, itulah keputusan yang saudara buat dan percayalah itulah yang pasangan yang terbaik bagi kita. Saudara-saudara, pasangan yang terbaik bagi kita itu bukan yang cantik seperti bintang film, lembut, keibuan. Bagaimana kalau misalnya prianya agak kasar, punya kebiasaan jelek tertentu, wanitanya cerewet. Apa itu terbaik buat kita? Kalau udah nikah iya. Karena apa saudara sekalian? Itu bagikan amplas yang saling menghaluskan sesuatu yang kasar dalam hidup kita. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan. Kalau udah nikah, terima itu sebagai proses supaya kita lebih sabar, lebih penuh kasih, dewasa. Itulah yang terbaik bagi kita. Bukan menurut kita. Menurut kita, yang hebat itu adalah 1, 2, 3 yang paling sempurna. Enggak begitu juga. Dan jangan pernah berpikir, first love is the best. Cinta pertama yang terbaik. Second love, second best. Third love, nggak beres. Tidak perlu berpikir seperti itu. Tuhan memberikan semua pada waktunya. Kadang-kadang saudara bisa kecewa, bisa putus cinta, nggak menikah dengan orang yang saudara pikir akan jadi istri atau suamimu. Jangan putus asa. Percaya pada waktunya semua akan Tuhan buat menjadi indah. Pilihlah orang yang beriman, pilihlah orang yang dewasa, pertimbangkanlah nasihat orang tua. Kiranya Tuhan menuntun kita pada jalan yang berkenan kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk anak-anak muda yang belum menikah, yang rindu memiliki pasangan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami ingin Tuhan, pernikahan ini hanyalah sekali seumur hidup. Karena itu kami ingin memilih pasangan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh saling mencintai, saling mengasihi Tuhan dan sesama dengan pasangan. Dan kami juga mau setia satu dengan yang lain. Berkat atas kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menuntun kami pada pengambilan keputusan yang benar. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Buat firman-Mu yang telah ditaburkan tempat ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa dilayani oleh Pastor Barry Garland dari Amerika. Juga bersama translator Pastor Tommy Smith. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan hari ini mendengar pesan Tuhan dari hamba-Mu ini. Ya Tuhan, Engkau berkati pelayanan hamba-Mu ini kemanapun Engkau bawa Tuhan. Engkau berkati dalam perjalanannya. Biar apapun yang dituju juga bisa sampai dengan selamat. Dan dimanapun hamba-Mu ini melayani firman Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kami mau berdoa juga buat bangsa kami Tuhan.
Biarkan bangsa kami terus disertai dengan kasih karunia Tuhan. Sertai presiden kami yang baru beserta seluruh jajaran kepemimpinannya. Biar Pak Prabowo dan para menteri juga para legislator juga bisa memimpin negara ini dengan baik. Kami berdoa buat kehidupan mereka semua. Dan juga kami mau berdoa buat gereja kami, buat gembala senior kami, buat pendeta Rubin Adi yang mungkin ada di berbagai tempat. Kau yang lindungi Tuhan, Kau yang beri kesehatan. Biarkan hamba-Mu ini terus menjadi teladan buat seluruh jemaat yang digembalakan. Dan kami tidak lupa berdoa buat saudara-saudara kami yang hari ini tidak bisa datang ke gereja karena sakit dan kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka dibangkitkan yang rohnya padam. Dan pakai setiap pada kami jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja ini untuk menjadi perpanjangan kasih Tuhan, untuk melayani saudara-saudara kami yang di luar Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat hari ini. Kami sebentar mau pulang, kami membutuhkan berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita menantikan berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Engkau akan terus naik bukan turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Berkat dari Allah Bapa, keselamatan dari putranya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menerima berkat, mari katakan amin. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.